Sampai saat ini dari 2011 sampai sekarang kita WTP. Luar biasa pemirsa. Berapa tahun berturut-turut Pak Bro? Ya, KPPU dapat WTP 9 tahun. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Oke, pemirsa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini di Pod Country, podcast Kanwil 3 KPPU Bandung, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah ini bos saya. Pak Bro Charles Panji Dewanto. Apa kabar Pak Bro? Sehat-sehat. Salam Bro. Mantap. Oke, lagi-lagi ya, ini kesempatan saya ngomong dengan pimpinan ya. Kapan lagi panggil Pak Bro kan? Mungkin Pak Bro bisa diperkenalkan Pak Bro, sapa pemirsa kita, sobat kompetisi, pemirsa dari Pod Country. Silakan Pak Bro. Oke. Baik, terima kasih Mas Aru. Saya Charles Panji Dewanto, biasa dipanggil Pak Panji. Saat ini sebagai Sekjen KPPU, entah sampai kapan. Yang jelas saat ini saya memimpin hampir 600 lah pegawai ya, di 6 kanwil dan 1 kantor pusat di Jakarta. Gitu. Oke, pemirsa, sudah disampaikan beliau adalah Sekretaris Jenderal KPPU. Jadi bisa dibayangkan ya. Jabatannya, statusnya. Saya sebenarnya agak-agak gemeter juga ini dapat beliau sebagai tamu, tapi kita akan gali, kita akan kulik sesuatu yang menarik terkait dengan kiprah beliau, Pak Charles Panji Dewanto ini, yang nanti saya akan panggil Pak Bro. Kiprah beliau di KPPU. Pak Bro, Siap. bisa diceritakan Pak Bro dulu awalnya masuk ke KPPU itu tahun berapa dan seperti apa? Karena kita tahu, saya tahu nih, pemirsa sobat kompetisi, beliau ini adalah seorang birokrat tulen yang berasal dari salah satu instansi atau lembaga negara yang kalau nggak salah dari BPS ya Pak Bro ya, Badan Pusat Statistik. Oke, Pak Bro, silahkan diceritakan sejarahnya, bagaimana bisa masuk di KPPU dulu. Baik. Saya masuk 2011, Mas Aru, 2011. Jadi saat itu memang lagi gencar-gencarnya BPS mempromosikan pegawai-pegawai muda saat itu ke daerah. Nah, saya termasuk orang yang agak kurang suka karena istri saya di Jakarta, bekerja di Jakarta, anak-anak di Jakarta. Tapi ini harus dilakukan ya karena posisi saat itu. Nah, lagi mikir-mikir gitu kan, tiba-tiba saya baca koran tuh, pengumuman untuk PNS untuk bisa dipekerjakan di KPPU bla 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 gitu. Koran, saya nggak tahu KPPU itu apa, bener-bener nggak ngerti. Jadi saya apply itu, kirim 2011, udah dipanggil, ada tes segala macem lah ya. Akhirnya terpilih ya. Waktu itu angkatan saya lumayan banyak Mas Aru, ada sekitar 7 kalau nggak salah PNS dari dari Kumham, dari BKN, dari BPS, dari mana-mana ada beberapa. Nah, itu awal dari saya memulai bekerja di KPPU. Nggak ngerti sama sekali KPPU seperti apa gitu. Jadi saat itu saya langsung menjadi PPK ya, pejabat pembuat komitmen, jadi di pengelola anggaran. Nah, satu yang membuat saya ya keren KPPU. Jadi saya menjadi pengelola anggaran tuh dari mungkin 10 tahun sebelum masuk KPPU lah. Jadi yang namanya panitia lelang apa segala macam di BPS saat itu. Dan saya paham betul bahwa BPS sangat disiplin terhadap penganggaran. Begitu masuk edan, KPPU jauh lebih hebat. Ini terus terang ya,
Karena semua sesuai SOP. Ini SOP-nya ini Bang. Semuanya gitu. Saya lihat wah gila ini rapi banget, keren banget. Makanya buat saya waktu itu menjadi PPK di KPPU, waduh merem aja lah. Karena pengelola anggaran di bawahnya udah bagus, kemudian support dari semua bagus. Itu yang saya rasakan, wah ini keren. Cuma ada satu waktu itu karena memang tidak banyak PNS di situ. Betul. Pengelolaan BUMN yang kurang, makanya saya masuk di situ. Betul. Jadi masuk di bagian umum saat itu. Nah, sedikit informasi pemirsa, KPPU ini kan berdasarkan lembaga negara yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, lembaga negara yang independen. Karena itu maka hampir sebagian besar ya, Pak Bro ya, sebagian besar dari pegawainya itu adalah pegawai KPPU, artinya pegawai independen, sedikit yang berasal dari unsur PNS atau sekarang disebut dengan ASN. Sementara pengelolaan negara itu wajib dilakukan oleh ASN, sehingga KPPU sebagai lembaga negara yang menggunakan APBN dalam pengelolaan anggarannya pasti membutuhkan yang namanya ASN, sehingga salah satu yang dibutuhkan adalah orang-orang seperti Pak Panji ini sebagai pengelola anggaran. Jadi terkejut ya pada waktu masuk pertama ya Pak Bro ya. Betul. Bisa dianggap berarti kultur KPPU cukup bagus ya dari sisi pengelolaan anggaran. Sangat bagus. Saat itu 2011 itu sebetulnya masa transisi ya. Artinya belum banyak juga ya orang concern ya terhadap penganggaran gitu. Tapi saya lihat di KPPU Rp1 pun ibaratnya mereka perhitungkan. Jadi buat saya luar biasa betul. Ini Ada kendala tidak Pak Bro? Tadi kan seperti yang kami sampaikan dan juga memang faktanya seperti itu, sebagian besar adalah pegawainya bukan berasal dari PNS atau ASN. Apakah ada tidak kesulitannya malah? Karena kita tahu bahwa seorang PNS atau ASN ini kan seorang birokrat yang punya aturan yang sangat ketat dan segala macam. Nah, ketika masuk ke KPPU yang strukturnya itu sebagian besar ASN, ada kendala nggak sih? satu sebetulnya kendalanya menselaraskan struktur pegawai-pegawainya ya, dari mulai pejabat setingkat eselon 1, eselon 2, eselon 3. Saat itu masih agak rancu karena misalnya contohnya kalau perjalanan dinas mana yang masuk golongan A, mana yang masuk golongan B, masuk golongan C dan lain-lain. Nah, itu yang masih jadi perdebatan saat itu. Tapi keluar surat KPA, KPA dan lain-lain menguatkan, artinya semua tatanan keuangan di KPPU bisa kita selesaikan dengan baik. Walaupun awalnya kita bingung, ini masuk kemana ya, ini masuk kemana. Makanya sampai saat ini dari 2011 sampai sekarang kita WTP. Luar biasa pemirsa. Berapa tahun berturut-turut Pak Bro? Ya, KPPU dapat WTP 9 tahun. 9 tahun pemirsa ya. Sobat kompetisi, ini perlu diketahui juga salah satu achievement dari KPPU itu adalah KPPU itu mendapatkan predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK. Ya. 9 tahun berturut-turut, ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Mungkin hanya sedikit KL yang dapat 9 tahun berturut-turut Pak. Ya. Ada berapa? Saya dengar saya pernah lihat ada foto Pak Bro ini menerima penghargaan dari Menteri Keuangan ya. Betul. Jadi waktu itu yang tiap tahun dapat, kemudian yang 5 tahun berturut-turut kita juga dapat. Nah, itu nggak banyak tuh yang 5 tahun berturut-turut. Yang 5 tahun berturut-turut aja nggak WTP. banyak, apalagi yang 9 tahun ini. Nah, kira-kira begitu. Ya mudah-mudahan sih bisa kita pertahankan. Oke, buat pemirsa yang tidak tahu nih Pak, karena kita itu kan istilah yang mungkin sangat teknis ya, WTP. Mungkin bisa dijelaskan singkat saja. Sebenarnya predikat WTP untuk sebuah KL ini maksudnya apa sih? Jadi semua kementerian, semua pengelola anggaran pemerintah itu diawasi dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Nah, itu tiap tahun diaudit. Misalnya tahun 2019 diaudit tahun 2020. Tahun 2020 nanti diaudit di tahun 2021. Nah,
Statusnya macam-macam. Yang paling tinggi WTP, wajar tanpa pengecualian. Kemudian ada WDP. Kemudian ada disclaimer dan saya lupa. Tanpa penilaian ada kan? Ya. Jadi dia nggak bisa menilai karena kondisinya belum Parah lah. parah. Parah. Nah itu alhamdulillah. Nggak, artinya apa nih Pak? WTP itu berarti dari sisi audit keuangan negara oleh BPK berarti ya? Artinya ya secara pengelolaan ya, pengeluaran, penerimaan dan lain-lain kita sudah memenuhi kriteria-kriteria yang mereka persyaratkan. Kira-kira begitu, luar biasa. Selamat ya Pak Bro. Tadi dikatakan bahwa ketika masuk pertama kali bahkan tidak tahu apa itu KPPU. Pernah nggak terpikir kebayangan Pak Bro ini KPPU itu kayak Komisi Pemilihan Umum gitu? Iya, awalnya begitu. Dan sampai sekarang teman-teman banyak yang seperti itu sepertinya. Ya karena itu memang juga pengalaman banyak pegawai KPPU, terutama saya, karena ini perlu digenjot sosialisasinya. Ketika mendengar kata KPPU itu sebagian masyarakat ya, nggak terlalu banyak, memang sebagian itu apa KPPU, apa selalu kapan pilkada serentak kayak gitu dianggapnya. Tapi pada waktu itu memang belum tahu sama sekali yang namanya KPPU. Oke, setelah masuk nih Pak Bro, apa kesan Pak Bro ketika masuk ke KPPU ya? Kesannya melihat lembaganya ini seperti apa, kiprahnya dan seperti apa, itu bisa diceritakan ya? Satu lah buat saya, keren banget. Ternyata pertama gini, ini undang-undang kan karena udah 20 tahun lalu banyak banyak lah ya kelemahan-kelemahannya. Tapi dengan kelemahan-kelemahan itu teman-teman bekerja berjuang untuk mensejahterakan ekonomi rakyat. Itu luar biasa buat saya benar-benar. Jadi teman-teman di penegakan hukum, teman-teman di pencegahan itu luar biasa. Buat saya luar biasa, benar-benar. Karena saya melihat mereka bekerja, bayangkan mencari alat bukti tanpa kewenangan-kewenangan yang upaya paksa seperti kepolisian, kejaksaan. Kita masih mampu seperti itu. Itu kan luar biasa banget. Betul. Nah, sebagai seorang birokrat yang cukup lama berkiprah ya, Pak Bro ini melihat kiprah KPPU terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini seperti apa? Karena kita tahu bahwa itu adalah salah satu tujuan KPPU di Undang-Undang 5 tahun 99, bahkan menjadi tagline-nya KPPU ya. Tagline-nya KPPU itu adalah persaingan sehat, sejahtera rakyat. Nah, dari kacamata Pak Bro nih ya, pengalaman sebelum masuk ke KPPU sehingga setelah masuk ke KPPU itu cukup signifikan nggak sih sebenarnya peran KPPU untuk mencapai tujuannya itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Sangat signifikan. Coba bayangkan ya, 20 tahun lalu sebelum 1999 lah, 9 tahun 2000 dan setelah tahun 2000, betapa mengguritanya itu yang namanya konglomerasi dan lain-lain. Sekarang nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi ada KPPU. Kemudian kemitraan, kemudian macam-macam lah ya. Nah, yang menarik Pak Bro, ini kan Pak Bro katanya sudah punya pengalaman sebagai PPK. Kita tahu bahwa ini ada sangat erat kaitannya dengan yang namanya proses atau kegiatan lelang ya. Di suatu kementerian. Nah, KPPU berdasarkan statistik yang kita ketahui bersama, 70% perkaranya itu adalah persekongkolan tender. Apakah memang itu bisa dikatakan sebagai suatu achievement atau prestasi KPPU? Itu bukan prestasi ya, itu malah kita menganggap ada PR besar ya di situ dalam rangka mengingatkan pelaku usaha untuk bertindak fair. Semua menjadi tidak efisien ya, ketika itu tidak ada persaingan. Jadi lelang itu tujuannya untuk bersaing, untuk lebih efisien. Ya sayangnya itu disalahgunakan. Jadi dengan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu, malah jadi tidak kena di situ. Nah, KPPU hadir di situ, itu yang saya buat luar biasa nih. Karena memang itu hampir
kita bisa melihat dan juga menjadi fakta yang dilakukan oleh KPPU. Salah satu buktinya adalah sebagian besar kasusnya adalah kasus perseorangan.